Karena keunikannya, kerajinan lidi ini sangat disukai konsumen. Pembeli bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari mancanegara seperti Malaysia. Kita umumnya mengenal lidi hanya sebagai bahan utama untuk sapu. Tapi sekarang lidi bisa digunakan sebagai bahan baku produk kerajinan. Adalah Yayan Dahyan dan rekannya Acep Suparman yang mulai mengutak-atik produk sampingan dari pohon kelapa ini. Yayan dan Acep memulainya di kawasan Raja Polah, Tasikmalaya tahun 1997 lalu. Tapi kerajinan lidi ini baru mulai dijual sejak tahun 2003. Awalnya, kerajinan ini hanya menggunakan bahan baku lidi dari pandan atau mendong. Namun, mode yang berkembang cepat membuat Yayan dan Acep mulai mencari bahan lain yang lebih kuat tapi sekaligus lebih mudah didapat. Nah, di situ kami dituntut untuk menciptakan suatu produk-produk baru, gitu kan. Nah, akan tetapi bentuk dan ukuran rata-rata dari pihak si pembeli, yang memesan ke kita. Nah, dan di kami di ini dituntut untuk proaktif menawarkan material-material. Sebuah alasan yang cukup masuk akal. Selain mudah diperoleh karena saat itu masih dianggap limbah, lidi juga termasuk bahan yang tahan terhadap perubahan cuaca. Karena itu umur pemakaian produk kerajinannya pun relatif lebih panjang. Yayan mengambil lidi dari daerah Cikalong, Kabupaten Bandung. Satu ikat lidi sebesar kaleng sarden dibelinya seharga Rp500. Lidi-lidi yang sudah dibersihkan kemudian dianyam menjadi lembaran. Ayaman inilah yang kemudian dipotong atau dibentuk sesuai kebutuhan. Agar bentuk lidi tidak berubah, lembaran lidi direkatkan pada kertas karton sebagai rangkanya. Anyaman lidi ini dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk tas, aneka produk rumah tangga, tempat tisu, sampai kotak CD. Karena keunikannya, kerajinan lidi ini sangat disukai konsumen. Pembeli bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari mancanegara seperti Malaysia, Korea, dan Swedia. Bahkan pada akhir tahun 2005, Yayan juga mendapat permintaan untuk memenuhi pasar di pusat mode dunia, yaitu Milan, Italia. Dan kalau kami lihat juga di sana itu setiap pergantian musim itu pergantian interiornya kan Pak. Nah kalau misalkan bisa dibayangkan kalau kita pakai besi gitu kan, itu mereka aduh ini sekarang bukan musimnya gitu kan, kita dibuang kemana gitu kan. Tapi kalau dengan material ini dan misalkan tempat tisunya musim ini dia udah ganti musim tinggal buang aja, dibakar udah nggak ada masalah gitu kan. Musim berikutnya dengan material ini dia harganya relatif murah bagi mereka seperti ini gitu kan. Walaupun hanya menyerap sekitar 20% dari produk kerajinannya, tapi kebutuhan konsumen lokal tidak bisa diabaikan begitu saja. Seorang pengusaha catering asal kota Bandung ini misalnya, ia sudah 5 kali berbelanja berbagai produk kerajinan lidi. Biasanya karena kita di bidang wedding organizer, ya kita suka beli untuk paket serah-serahan gitu ya. Terus juga untuk souvenir, terus ya untuk kepentingan banyak sih, untuk kepentingan pernikahan gitu. Inovasi Yayan untuk selalu membuat bahan baku produk kerajinan rupanya belum selesai. Pertengahan tahun 2005, ia membuat produk yang dinamakannya bambu lamina. Bambu lamina ini nantinya akan dimanfaatkan untuk menggantikan semua produk kerajinan yang memakai bahan dasar kayu. Yayan melakukan ini seiring dengan makin terbatasnya kayu di dalam negeri.